Dari SOI International Conference, saya Syarifah Rahma. Kali ini saya bersama dengan Direktur Utama atau CEO Pertamina NRI, New Renewable Energy, Bapak Danif Danusaputro. Apa kabar Pak Danif? Baik Mbak Eva, terima kasih atas undangannya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Pak Danif, kita ketahui bahwa transisi energi ini kan menjadi topik utama dalam SOI International Conference ini. Seperti apa Pak rencana strategis dari Pertamina dalam hal penerapan net zero emission ke depannya? Ya, emang energi transisi ini sangat penting ya. Di dunia semua sedang melakukan energy transition. Indonesia termasuk dari movement ini tidak terkecualikan, dan ini sangat mempengaruhi bisnisnya Pertamina sebagai perusahaan minyak bumi, yang dimana kita tahu bahwa akan ada transisi dari fossil fuel menjadi renewable energy. Jadi memang saya diberikan mandat untuk melakukan transformasi bisnis Pertamina yang sekarang ini banyak mengandalkan bisnis-bisnis fosil, terutama di oil and gas ya, untuk bisa bersiap-siap diri dan juga menciptakan bisnis-bisnis baru yang terkait dengan energi tapi dengan zero atau low carbon emissions. Jadi bisa saya sampaikan apa saja program-program atau inisiatif-inisiatif yang sudah kita lakukan. Pertamina New Renewable Energy ini memiliki bisnis pembangkitan berbasis geothermal. Ini sudah kita lakukan cukup lama, kita akan terus kembangkan karena geothermal itu adalah renewable energy. Kita juga mempunyai bisnis pembangkitan di gas to power yang cukup besar. Namun yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan energi-energi baru yang berbasis energi baru atau energi baru terbarukan. Contohnya adalah tidak hanya di pembangkitan ya, tapi juga untuk transportasi. Kita memasuki bisnis EV, electric vehicles, untuk motor, penyediaan baterai, pembuatan baterai, charging station, swapping station, itu satu aja. Kemudian juga ada bisnis terkait dengan karbon. Ya, karbon ini bisnis baru di Indonesia, tapi ini Indonesia memiliki jumlah hutan tropis yang sangat besar. Ini juga menjadi salah satu inisiatif bagaimana kita bisa menciptakan karbon negatif ya, carbon sink. Banyak hal yang kita lakukan di sini. Ada inisiatif dari carbon capture and storage, CCUS, carbon capture utilization storage. Jadi banyak sekali yang kita sedang lakukan, tapi ini semuanya adalah energi baru dan terbarukan. Baik, dari Pertamina NRI sendiri ini kan tentunya memiliki peran yang begitu strategis ya Pak ya dalam transisi energi ini. Nah, mengenai untuk penggunaan energi bersih begitu, sebetulnya apa sih Pak harapan dari Pertamina untuk penerapan ini di Indonesia, dan seperti apa tantangan yang dirasakan dalam transisi energi ini? Mungkin kita mulai dari sebenarnya energi itu kan diperlukan untuk seluruh kegiatan kita gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan masyarakat taunya energi itu adalah listrik, tapi energi itu beyond kelistrikan. Bensin, diesel itu juga energi untuk menggerakkan transportasi, untuk menggerakkan industri. Nah, jadi itu semua harus kita istilahnya harus kita transisikan ya, untuk kelistrikan pembangkitan dari PLN yang akan ngelit bagaimana bisa menurunkan energi emisinya. Tapi dari Pertamina adalah untuk energi yang dipakai di transportasi, energi yang dipakai oleh industri-industri gitu ya, itu juga sangat besar. Nah ini kita memiliki banyak resources, tapi juga kita memiliki banyak challenges atau tantangan. Jadi tantangannya untuk di bisnis pembangkitan seperti kita tahu bahwa walaupun Indonesia banyak memiliki resources untuk energi pembangkitan dari renewable, namun Indonesia sebagai negara kepulauan, gridnya itu tidak connected. Jadi antara supply renewable energy dengan demand-nya itu tempatnya terpisah, sehingga itu harus ada connected grid dan juga smart grid itu untuk pembangkitan. Untuk sektor transportasi dan juga sektor-sektor yang memiliki energi besar seperti smelter, refinery, itu saat ini
alternatif untuk dari renewable energy itu masih sangat mahal, gitu ya. Mungkin seperti hydrogen, amonia, fossil fuel itu isunya adalah masih belum memiliki tingkat keekonomian yang sama dengan fossil fuel. Nah itu perlu banyak sekali mungkin teknologi, enhancement teknologi, scale bisnis, dan juga yang penting dan kadang-kadang kita tidak agak lupakan adalah mengenai policy dan regulasi dari pemerintah. Oke, baik, tadi poin yang menarik begitu untuk melihat seperti apa saat ini kondisinya untuk energi bersih yang cenderung masih lebih mahal ketimbang energi fosil begitu. Nah di satu sisi juga mungkin diperlukan juga promosi ke depannya Pak untuk agar para investor juga lebih tertarik lagi dalam bidang energi bersih ini. Nah sebetulnya apa sih Pak strategi yang dilakukan untuk mempromosikan penerapan energi bersih ini agar ke depannya transisi ini bisa berjalan dengan cepat? Pertanyaan bagus ya Mbak Iva. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan atau mengakselerasi energi transisi di Indonesia. Sekali lagi saya ada sektor-sektornya gitu ya. Jadi dari sisi regulasi undang-undang itu banyak yang mungkin kita bisa perhatikan untuk bisa lebih memperluas peran dari energi baru dan terbarukan. Kemudian juga dari sisi teknologi, penerapan teknologi ini bisa kita atasi dengan berpartner, gitu ya. Berpartner dengan partner-partner yang sudah memiliki either teknologi atau kompetensi atau pengalaman, dan juga sekali lagi standarisasi itu sangat penting, gitu ya. Atau ada certain peraturan atau policy yang menetapkan certain standar atau penetapan teknologi, misalnya untuk teknologi baterai atau mungkin dari sisi proses electrolysis menghasilkan hidrogen, itu contoh-contoh nyata yang dimana mungkin kita perlu ada keputusan atau mungkin ada policy yang bisa membangun industri baru terbarukan. Ditambah lagi ini again kembali lagi kepada pemerintah dalam hal ini bisa juga memberikan insentif. Tadi disebut ya insentif misalnya untuk kendaraan listrik. Apakah insentif dari supply side gitu ya, memberikan insentif kepada pembuat motor agar ujung-ujungnya adalah buat masyarakat, konsumen, apakah itu retail, apakah itu bisnis, mereka harus kompetitif dan bisa terinsentif untuk membeli menggunakan barang servis dari energi baru dan terbarukan. Oke, agar demand-nya juga meningkat ya Betul, Pak ya di satu betul. sisi. Nah kemudian tadi terkait dengan seperti apa begitu ya untuk penerapan energi bersih ini tentu dibutuhkan juga kerjasama dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai pihak begitu ya untuk bersama-sama bertransisi menuju energi yang lebih bersih lagi. Nah terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pertamina juga sudah banyak sebetulnya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa untuk kerjasama yang sudah dilakukan dalam hal energi bersih ini dan poin-poin apa yang mungkin di satu sisi juga bisa memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi Pertamina. Ya, kita banyak melakukan kerjasama atau partnership yang tadi dengan kriteria sudah memiliki, dia bisa memiliki membawa teknologi, membawa akses, membawa pengalaman, kompetensi, dan juga memberikan market. Jadi bisnis dari Pertamina New Renewable Energy ini dari geothermal kita akan mengembangkan dan berpartner untuk beyond energy, masuk brain to power. Untuk bisnis EV kita bekerja sama dengan another state-owned yang sudah memiliki pabrik pembuatan motor listrik, dan juga IBC, IBC ya, Indonesia Battery Corporation, untuk bisa membuat baterai dari tambang nikel yang dimiliki oleh Antam dan juga MindID gitu ya. Jadi memang kolaborasi sesama BUMN ini harus dilakukan dan sudah dilakukan dan harus terus lagi ditingkatkan dengan partner yang tadi ya, yang merupakan membawa beberapa benefit dari sisi financing, partner dari financing, dari bank, non-bank financials, dari development bank, itu sangat penting karena ini banyak sekali keekonomian tergantung dari struktur dari pembiayaan yang ada, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama dan dengan pihak-pihak regulator, stakeholder gitu ya.
dan juga kepada masyarakat gitu ya. Masyarakat luas juga apabila sudah menyadari pentingnya dari sisi emisi karbon, climate change, perubahan gaya hidup juga akan bisa membantu gitu ya. Apabila dengan sadar tidak memakai motor biasa lagi, membeli motor listrik, itu sehingga akan meningkatkan demand dari EV motorcycle. Oke, baik. Ini menarik ya Pak, melihat artinya setiap setiap pihak ini memiliki peran begitu Pak dalam upaya transisi energi, dari masyarakat juga, dari BUMN juga memiliki perannya masing-masing. Masih menarik sekali diskusi kita Pak Danif, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam SOE International Conference langsung dari Nusa Dua Bali. Kami akan kembali sesaat lagi.